Kita nggak boleh gampang ngaku aku beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Quran. Nggak semudah itu. Ya, nggak semudah itu kita ngaku-ngaku seperti itu sebelum kita diuji oleh Allah. Sebelum diuji. Jadi ternyata iman yang benar itu harus diuji juga. baru dikatakan imannya si fulan benar, imannya si fulan ini benar kalau diuji dulu. Tahu kalau di masjid itu ada pengajian, di ini ada pengajian, tahu betapa besarnya orang ngaji. Kalau kita ngaji itu pinter, duduk saja mendengarkan, jelaskan kita pasti dapat ilmu, ya tahu gitu. Tapi nggak ngereken Pak Adi. Nah ini yang kena ini, terancam masuk neraka jahanam. Diberi hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nggak mau belajar Quran lah gampangnya. Diberi mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Lah ini begitu matanya digunakan untuk apa ya? Diberi kuping tidak digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah. Padahal ini potensi yang luar biasa ini. Bisa kalau kita gunakan ini bisa menarik kita ke surganya Allah. Ini tidak difungsikan waktu hidup. Maka kata Allah di situ, orang yang tidak memfungsikan ini, potensi ini, ketiga-tiganya ini, ulaika kal an'am. Coba apa artinya? Al-an'am itu artinya binatang ternak. Binatang ternak itu apa contohnya? Kambing, bebek, itik, ayam, termasuk babi. Babi juga binatang ternak, diternak sama orang. Kayak gitu, saking elek. Lanjutnya, balhum adol. Lebih hina daripada binatang ternaknya kayak kerbau, sapi, kambing, anjing. Lebih jelek. Kata Allah loh ini, kata Allah. Orang yang tidak memfungsikan ini ketiga-tiganya lebih jelek daripada binatang ternak. Binatang ternak itu kotorannya bisa dibuat pupuk. Manusia. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan dibuka surat 29. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Atau langsung menuju halaman 396. Halaman 396. Nggih. Ketemu nggih. Surat Al-Ankabut dari ayat 1, 2, 3 sampai 4. Ayat 1, 2, 3, 4. Baik.
Ketemu Pak Hadi ya? Pak Iman ketemu? Ketemu Pak Haji? Ketemu? Halaman 396. Insya Allah sama halamannya tuh. Halaman 936. Ya. Baik, sebelum kita mengkaji apa tema dan makna firman-firman Allah yang akan kita kaji nih, terlebih dahulu untuk mendapatkan pahala bacaannya, kita baca dulu dengan tahsin tilawah, dengan bacaan yang baik. Setelah saya membaca, Bapak-bapak sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 ya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Ahasiban an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ ya, sampai di situ. Shadaqallahul azim. Iya, baik. Surat apa ini? Surat Al-Ankabut. Hati-hati, jangan bilang surat Kalangkabut, bukan ya. Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Laba-laba. Ya, binatang yang paling sarangnya paling rapuh itu sarang laba-laba. Nah, ini surat ini diberi laba-laba ya, laba-laba. Surat keberapa ini? Surat ya. Nah, jadi kita tekan tematik, tentukan dulu temanya. Tema kita pada malam ini ya ciri-ciri iman yang benar. Nanti Allah akan ngajari kita kaya apa iman yang benar itu, kaya apa ya, ciri-ciri iman yang benar ya. Materinya Quran surat berapa? 29 ya.
Atau bisa biasa ditulis Quran surat Al-Ankabut, bisa juga kayak Al-Ankabut garis miring, surat Al-Ankabut itu garis miring, surat ke-29 titik 2 itu dibaca ayat 1 sampai 3. Nanti di sini setelah kita baca baca artinya, nanti kita akan kayak ngene toh iman yang benar. Jadi kalau iman kita nanti tidak seperti ini, masih perlu dipertanyakan. Ya. Baik. Insya Allah pahalanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala yang paling berat timbangan amalnya besok pada hari kiamat itu selain pahalanya orang baca Quran. Karena satu huruf itu kalau tidak salah nilainya 10. Jadi kalau kita baca sampai 1 halaman, bayangkan kalau sampai khatam Al-Quran ya. Bagi yang mampu, kalau bulan Ramadan nanti usahakan khatam Al-Quran 30 juz. Bagi yang mampu membaca dengan lancar. Bagi yang tidak mampu, masih banyak bonus-bonus yang lain. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Kafirun sebanyak 4 kali, itu pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, bagi yang terbatas waktunya atau kemampuannya, itu nilainya sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, jadi wirid ya. Berangkat dari rumah, pulang dari rumah, baca lagi. Naik itu sama pahalanya. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ya, jadi semuanya. Kalau umpamanya mau ditambah lagi, banyak yang hafal selain Al-Ikhlas, baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil 4 kul iku. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, lagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka bacaan ini setiap habis sholat maghrib dan habis sholat subuh itu dibaca. Boleh dibaca bersama-sama. Kalau umpamanya kepanjangan, baca sendiri-sendiri, gak apa-apa. Jangan tidak dibaca itu 4 kul itu kalau habis sholat subuh terutama sama asar ya. Baik, betapa besarnya pahala orang yang baca Al-Quran. Orang mendengarkan saja pahalanya sama dengan orang membaca. Sama padinya. Selama dia diam, kalau tapi ngomong sendiri, ya bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Nah, seperti itu. Baik, Alif Lam Mim itu tidak ada ulama tafsir yang berani mengertikan itu. Ini jadi banyak ini diserahkan kepada Allah. Misalnya Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang maha mengetahui akan maksudnya. Karena Alif Lam Mim ini kayak singkatan gitu, tapi kita nggak tahu ya. Kayak singkatan, sama dengan MPR, DPR, apa itu ya Alif Lam Mim ya. Ada orang yang coba mengertikan Alif itu katanya simbol dari Allah. Lam itu simbol dari Jibril, Mim itu simbol dari Nabi Muhammad. Iya, ada juga ya, bisa benar bisa salah. Tapi maka ulama itu setiap ayat yang seperti Alif Lam Mim, Yasin, Tha itu nggak ada yang boleh mengartikan. Nanti yang jelas artinya ini pada ayat 2 coba. Ya. Ahasiban nasu. Apa artinya? Berbentuk pertanyaan ini ya. Ahasiban nasu, apakah mengira manusia? Kalau dalam bahasa kita yang bagus, apakah manusia mengira ya? Ya, jadi manusianya dulu. Ya. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menyangka? Ayyutraku an itu artinya bahwa ayyutraku mereka akan dibiarkan, ayyakulu bahwa mereka berkata atau mengaku amanna, kami telah beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu belum diuji oleh Allah. Jadi maksudnya itu begini, kita nggak boleh gampang ngaku aku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Quran. Nggak semudah itu, ya. Nggak semudah itu kita ngaku-ngaku seperti itu sebelum kita diuji oleh Allah. Sebelum diuji. Jadi ternyata iman yang benar itu harus diuji juga. baru dikatakan imannya si fulan benar, imannya si fulan ini benar kalau diuji dulu.
Ya, kita lihat di sini lanjutnya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Apa artinya? Walaqad, dan sungguh kata Allah, fatanna, kami telah menguji alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum kita ini, orang-orang terdahulu itu semuanya sudah diuji oleh Allah. Ya. Nanti apa bentuk ujiannya nanti kita jelaskan. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, maka Allah sungguh akan mengetahui alladzina shadaku, orang-orang yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, nanti juga Allah akan menguji orang-orang yang palsu imannya. Jadi ternyata iman itu ada dua, Pak Win. Ada iman yang benar disebut iman sejati, ada iman yang palsu disebut ya iman palsu. Imannya orang munafik itu biasanya. Imannya orang munafik itu bisa kata iman palsu. Lain di bibir, lain di hati. Ya. Lain di bibir, lain di iman palsu jadi. Ya, jadi diuji oleh Allah itu ketahuan nanti. Nah, ketahuan. Nah, sekarang bagaimana cara Allah menguji kita? Banyak ujiannya kita. Apa ujian? Bentuk ujian Allah. Secara garis besar itu, ujian Allah itu ada dua. Ujian Allah ada dua. Diuji dengan apa ini? Diuji dengan kenikmatan. Lawannya nikmat apa? Nikmat. Kalau tidak nikmat apa? Penderitaan. Ini ujiannya Allah. Terus nanti nikmat ini nanti contohnya banyak lagi. Ya. Sehat. Duit, itu ujian Allah. Anak, ujian Allah. Istri, ujian Allah. Harta, ujian Allah. Pangkat, kedudukan. Nah, ini nikmat semua ini ya. Kalau yang berupa penderitaan itu apa? Ujian Allah. Sakit. Ya. Miskin. Dikucilkan. Dikucilkan orang itu ya. Apalagi? Nggak direken orang. Ini penderitaan ya. Sakit, miskin. Ya, ini. Apa yang bodoh termasuk ujian apa juga? Bodoh. Ujian. Di sini pinter juga ujiannya ya. Jadi harta, tahta, wanita. Nah, ini ujian Allah ini. Dari sini nanti keimanan kita akan kelihatan nanti mana orang yang betul-betul imannya benar, alladzina shadaku tadi itu, mana imannya yang bujuk, palsu. Nah, di sini kelihatan nanti. Nah, coba kembali ke sini ya. Jadi ayat ini menjelaskan orang beriman itu pasti diuji. Kalau tidak mau diuji, jangan beriman. Orang beriman diuji. Yang sering muncul pertanyaan itu begini, Adi. Begini. Bagaimana kita membedakan ujian? Ujian itu sama dengan cobaan ya. Cobaan. Ada lagi laknat atau kutukan atau azab, dan di sini peringatan. Ini kalau kita tidak hati-hati kadang beda-beda tipis ini. Ya. Misalnya di suatu tempat Allah mendatangkan bencana, katakan gempa bumi, kena lumpurnya Lapindo misalnya ya gitu ya. Atau kena gelombang laut naik ke darat itu apa? Tsunami. Gunung meletus, banjir datang melanda. Ya.
Si jago merah ngamuk kayak di Los Angeles itu ya. Rumahnya. Ya. Itu kalau ada bencana seperti itu, sering orang mengatakan ini. Itu ujian, apa kutukan, apa itu peringatan? Peringatan. Hah? Peringatan. Kok jangan langsung begitu. Beda-beda. Sama-sama orang mendapatkan tapi nanti nilainya ada yang jadi peringatan, ada yang jadi ujian, ada yang jadi kutukan, laknat. Nah, ini. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau orangnya taat kepada Allah, ya, nggak banyak melanggar aturan Allah, perintahnya dilaksanakan, yang dilarang Allah dihindari. Kena bencana, ini namanya ujian. Allah ingin tahu ketangguhan, kekuatan imannya nanti ini dengan diuji kayak gini, kira-kira jangan-jangan malah jadi kafir, jadi murtad ini kayak gini ya. Itu. Kalau tidak kuat itu seperti itu. Orang beriman dia taat kepada Allah, nggak banyak melanggar perintahnya dilaksanakan, tapi kena bencana. Ya. Kita tidak katakan, oh itu dikutuk, nggak cocok. Dikutuk, orang beriman nggak pernah dikutuk oleh Allah, nggak dikutuk. Oh itu dilaknat, itu diazab oleh Allah, nggak cocok. Ya, nggak cocok kalau orang beriman. Jadi apa kita katakan? Ujian, diuji. Orang beriman yang taat ini. Tapi ada juga orang beriman dia tapi kadang-kadang melanggar. Orang-orang beriman yang suka melanggar itu disebut orang fasik. Ya, fasik itu orang beriman tapi suka melanggar. Tapi masih beriman, cuma suka melanggar. Ya, perintah Allah, wayai sholat, tapi nek ada kesempatan minum juga misalnya gitu ya. Waktunya ibadah puasa, ada kesempatan nyolong diajak korupsi juga, tapi orang beriman, tapi fasik. Kena bencana, ya. Ini jangan dikatakan kutukan, laknat, azab, enggak cocok juga. Peringatan. Kalau kita punya anak nakal, anak kita nakal kan kupingnya kayak begini. Apa cara Jawa ini? Kupingnya diputer kayak gini. Dijewer ya. Kenapa dijewer? Nakal. Disentil. Nah, disentil. Nakal itu. Orang beriman tapi suka melanggar. Orang beriman suka melanggar itu namanya orang fasik. Bukan orang kafir. Orang kafir itu nggak beriman. Orang beriman yang suka melanggar itu orang fasik namanya. Saya doyan bohong. Saya kadang-kadang ngakal-ngakali orang gitu ya. Kadang-kadang berjanji tidak ditepati. Kan melanggar itu. Ya. Tiba-tiba kena bencana. Ini peringatan ini. Tapi kalau orang ahli maksiat, ya, orang maksiat mau itu kafir ataupun namanya muslim, karena banyak juga muslim itu tapi beriman dengan maksiat itu nggak pernah gitu ya. Tiba-tiba kena bencana, ya, apakah itu gempa bumi, apa rumahnya diamuk si jago merah, apakah itu banjir datang melanda, apakah kena tsunami dan sebagainya, pokoknya yang besar-besar, yang manusia tidak kuasa untuk untuk menolaknya, ya. Tapi ini orang ahli maksiat ini dalam kehidupannya. Maka itu dikatakan kutukan. Kutukan, laknat, azab itu sama itu. Kutukan, laknat, azab, murka. Kena murka itu. Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai atas mereka. Ya, kena bencana seperti itu. Nah, di sini titik tekannya di sini orang beriman. Coba lihat tadi. Jangan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan oleh Allah seenaknya saja ngaku-ngaku beriman gitu loh ya. Aku beriman kepada Allah. Sementara mereka belum diuji. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya ya, jangan kita gampang ngaku-ngaku orang beriman sementara kita ini belum diuji oleh Allah, belum diuji. Ya. Nanti setelah kita diuji itu baru akan ketahuan mana iman yang benar, mana iman yang palsu. Maka pada ayat yang keduanya itu Allah menjelaskan, ayat ketiganya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin.
Kata Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang terdahulu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad, umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, sama itu semuanya mereka dapat ujian semua. Ya, ya. Orang-orang dahulu kami uji, kata Allah, fala ya'lamannallahul kadzibin. Allah ingin mengetahui alladzina shadaku, orang-orang yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin. Allah menguji mereka juga, Allah akan mengetahui siapa imannya yang palsu. Jadi ternyata iman itu perlu diuji juga ya Pak Iman ya. Ya. Perlu diuji Pak Iman. Salah satu ujian iman ini, ujian iman. Dia muslim. Tahu kalau ngaji itu hukumnya wajib. Ini ngaji kayak gini hukumnya wajib. Kalau kita tidak ngaji seperti ini Pak Win, walaupun sudah lancar baca Al-Quran, tapi kalau tidak berupaya memahami isinya Quran, terancam dengan neraka jahanam. Terancam dana. Tahu tapi dia tidak mau ngaji. Tahu betapa ngerinya, betapa bahayanya orang tidak mau belajar Al-Quran, tapi tidak mau ikut. Padahal diberitahu di sini ada pengajian sekali seminggu, nggak tahu ikut ya. Nah, jadi orang yang tidak ikut ngaji itu sudah kelihatan. Imannya benar apa? Tidak benar. Dari ayat ini nggak benar. Sudah tahu kalau orang sholat berjamaah itu pahalanya seperti ini. Orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan seperti ini. Ini di bulan Ramadan nggak pernah ke masjid, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Tahu dengan dia? Ah ini gimana ini orang gini? Kelihatan Pak Adi, imannya nggak benar. Jadi gampang kok. Jadi kalau orang cuman tahu tapi nggak bisa ngelakoni, nggak beriman iku. Tahu kalau tidak belajar Al-Quran itu kita bahaya nanti kehidupan kita di akhirat. Tapi nggak mau belajar Al-Quran. Dia merasa tenang-tenang saja. Tidak sholat berjamaah, merasa tenang-tenang saja. Punya rezeki, dikasih Allah rezeki, tidak mau berbagi, tenang-tenang saja, merasa aman. Nah ini kelihatan imannya. Iman palsu. Karena orang kalau tidak belajar Al-Quran itu ancamannya luar biasa. Coba buka surat ke-7. Coba bagaimana di situ? Bagaimana ngerinya orang tidak belajar Al-Quran itu? Buka surat ke-7 ayat 179. Al-A'raf. Betapa ngerinya ancamannya orang yang tidak mau belajar Al-Quran itu ya. Atau kalau kita membahas Al-Quran di sini nggak mau mengikuti itu, betapa ngerinya nanti itu ya. Ketemu Pak Man. Surat ke-7 itu surat Al-A'raf. Di atas. Nah ini. Surat ke-7, surat Al-A'raf. Ya, halaman 174. Pada baris pertama di atas ya. Halaman 174. Ketemu Pak Win? Bunyi ayatnya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا إلى آخر الآية. Coba lihat terjemahnya Pak Hadi. Ya. Walaqad artinya apa? Nah, itu kalau diartikan secara sempurna, benar-benar sesungguhnya. Benar-benar sesungguhnya itu bahasa simpelnya pasti. Gitu ya. Benar-benar sesungguhnya bahasa simpelnya Pak Win, bahasa sederhananya pasti. Darokna. Kami sediakan. Ada juga mengartikan kami lemparkan. Kami lemparkan li jahannama, untuk neraka jahanam. Katsiron, banyak
dengan jumlah yang banyak. Jadi besok ternyata lihat ayat ini, orang yang masuk ke neraka dengan ke surga itu lebih banyak yang ke neraka. Karena nggak ada ayat nanti surga Firdaus akan kami isi dengan jumlah yang banyak jin, nggak ada ayat. Jadi kalau ayatnya neraka jahanam ini ya. Jadi walaqad dan pasti darokna kami sediakan, kami isi li jahannam neraka jahanam kafiran dengan banyak sekali, dengan jumlah yang banyak. Makhluk yang mana yang akan masuk ke sana? Minal jinni, dari kalangan jin. Wal insi, lihat wal insi artinya apa? Manusia. Kerbau nggak masuk, sapi nggak masuk, kucing nggak masuk. Yang cuman ada dua makhluk Allah yang terancam akan masuk neraka jahanam, jin dan manusia. Termasuk sesembahan batu dan menjadi bahan bakar. Iya ya, nanti bahan bakarnya yang disembah-sembah, yang dipuja-puja itu ya. Ya, coba lihat ya. Jadi kata ayat ini, nanti neraka jahanam Allah akan mengisi dengan penuh sesak. Kalau bahasa kita penuh sesak itu saking wakainya itu ya. Siapa itu? Makhluk apa itu? Minal jinni, makhluk yang bernama jin. Wal insi, dan manusia. Seandainya kita kerbau sama sapi nggak perlu takut, tapi ini yang disebut manusia. Manusia, kita ini manusia. Ya. Jadi ngeri kalau lihat ini. Ini orang yang tidak belajar Al-Quran kena. Coba lihat. Lahum kulubun. Lihat artinya. Mereka memiliki hati. Kita ini punya hati. Ya. Ya, hati itu di sini akal pikiran di saya. Kalau kambing, sapi, kerbau itu ya punya hati juga, tapi tidak memiliki akal pikiran. Ya, manusia dan jin itu dikasih akal dan pikiran. Ya. Lahum kulubun, mereka mempunyai hati, mereka diberi hati oleh Allah, la yafqahuna biha. Artinya? La yafqahuna biha artinya apa? Yang tidak memahami. Mereka tidak berupaya memahami biha ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu maksudnya ini. Al-Quran. Ayat Allah itu ada yang tertulis, ini Quran ini, alam juga, koyok matahari lagi itu ayat-ayat Allah juga. Tapi yang dimaksud di sini, punya tahu kalau di masjid itu ada pengajian, di ini ada pengajian, tahu betapa besarnya orang ngaji. Kalau kita ngaji itu pinter, duduk saja mendengarkan, jelaskan kita pasti dapat ilmu, ya tahu gitu. Tapi nggak ngereken Pak Adi. Nah ini yang kena ini, terancam masuk neraka jahanam. Penyebabnya satu, diberi hati, hatinya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran ini. Jadi orang bisa baca Quran itu Pak Sadik itu bisa, walaupun lancar belum aman itu. Hati-hati, masih punya kewajiban berupaya memahami. Ya kayak gini nih kita ngajinya nih. Nah, cuma memang Quran itu nggak bisa langsung kita paham, kita bertahap. Belajar membaca dulu, belajar menulis, belajar apa membaguskan bacaan. Ya kalau kita belajar artinya kayak gini sebetulnya jalan pintas ini. Karena kalau kita mau kembali mudah belajar sedang nggak ada waktu. Ini jalan pintas ya. Tapi sebetulnya di antara belajar Al-Quran, mulai belajar membaca, belajar menulis, belajar membaca, sebetulnya yang paling penting belajar memahami. Ya. Karena nanti bisa terjadi orang lancar membaca Al-Quran tapi tidak paham isinya Pak Adi. Tidak paham tapi lancar baca. Orang tidak lancar membaca bahkan tidak bisa membaca tapi paham artinya. Bagus mana? Hafal Al-Quran 30 juz tapi nggak ngamalno isinya Al-Quran. Ini orang buta huruf kayak baca Al-Quran tapi dia apa yang dijelaskan oleh guru-guru tadi dilakoni. Bagus mana kira-kira? Dengan orang yang hafal tadi tidak paham, nggak ngelakoni isi Al-Quran itu. Ini orang nggak bisa baca Al-Quran, hanya mendengar kalau dibacakan, tapi dia paham, dia hafalkan. Bagus mana Pak Iman? Di mata Allah ini nilainya. Bagusnya itu tadi, tidak bisa membaca itu, tapi paham. Karena dia suka mendengar. Suka ikut-ikut, kayak ini paham. Nah, di sini kan titik tekanannya tidak paham, ini layap kau diberi hati tidak paham. Jadi walaupun orang sudah bisa membaca Al-Quran, kalau tidak paham itu masih terancam. Ya Pak Adi, kan begitu maksudnya, masih terancam.
lancar ngocol Fatihah Al-Quran ini, tapi tidak paham. Nah, si terancam. Berikutnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Penyebab yang kedua ini, apa artinya? Walahum a'yunun. Walahum a'yunun, mereka memiliki mata, dua malah matanya kiri kanan. La yubsiruna biha. Apa artinya Pak Win? La yubsiruna biha. Ya, tapi penglihatannya, meripatnya, matanya tidak digunakan untuk melihat, memperhatikan ayat Allah, nggak Quran. Artinya nggak mau membaca Al-Quran, kira gitu ya. Nggak mau belajar Al-Quran, gitu maksudnya itu ya. Kan ada juga, ada mata itu nek mau Quran ngantuk Pak Iman. Tapi nek lihat TV, kalau lihat sinetron itu loh, yo kalau diputus, aduh, man kutanya ini kenapa nih, kapan lagi sambungannya itu, ada kayak gitu. Lihat HP berjam-jam kayak gini, lihat Al-Quran baru 10 menit ngantuk. Iki mau topo iki. Ya itu ya, ini kena ya. Jadi pertama penyebabnya masuk neraka gara-gara hatinya tidak difungsikan untuk mengamal Al-Quran. Yang kedua, matanya tidak difungsikan untuk membaca Al-Quran. Anak mana ki? Walahum adzanul la yasma'una biha. Apa artinya itu? Nah, ini. Ya, memiliki telinga. Tapi la yasma'una biha, nggak senang mendengarkan lantunan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu didengarkan saja, dibaca. Entah orang yang membaca atau HP atau radio membaca, dapat pahala Pak kita, Pak. Selama kita tidak ngomong. Itu hebatnya Quran. Orang membaca kita dengarkan dapat pahala. Ini enggak. Kira-kira kalau kupingnya nggak senang mendengarkan Al-Quran itu, pakai dengar apa kira-kira kuping ini digunakan untuk apa? Dia kan belum tahu, Pak. Soalnya kalau Al-Quran belum hafal dan lain-lain, besok di dalam bulan kita ini menjadi oncor di sana. Iya, lala iya. Itu kalau mau belajar. Iya. Jadi orang itu yang semakin itu ya, apapun didik, tunjuk oleh Allah atau yang apa. Padahal dia yang sudah membaca, mengartikan juga dan tahu dampaknya itu. Maka saya Pak Iman takut kalau kita ini pengurus masjid, terus masjid ini tidak ada pelajaran kayak gini. Nanti besok termasuk saya, kita semuanya jadi pengurus dituntut nanti di hadapan Allah. Sampai masjid itu salah satu fungsinya untuk belajar Al-Quran. Diapakan masjidmu itu? Masjid Al-Muhajir Candi Lontar dan jamaahnya gitu kok nggak ada pelajaran Al-Quran di situ. Untuk apa itu masjid? Apa cuma untuk sholat itu masjid? Enggak. Salah satu fungsinya masjid belajar Al-Quran. Ya enggak, kita enggak nyalahkan siapa-siapa. Ini cuman tadi ayatnya itu kan orang-orang, katanya Allah, jangan kamu gampang ngaku-ngaku beriman sebelum kamu diuji. Salah satu ujian Allah kepada orang beriman itu senang belajar Al-Quran. Kalau ada orang tidak mau belajar Al-Quran, imannya tanda tanya besar. Itu sudah ditunjuk Allah yang sebagai Rasul dan Nabi. Ya. Segitu masih. Iya. Ada orang rumahnya dekat dengan masjid, dekat dengan musola, kok sholatnya di rumah. Tanda tanya besar imannya. Kan begitu ya? Quran semua ini. Ada orang dikasih rezeki oleh Allah setiap bulan nerima misalnya gini-gini ya. Kok dinikmati, ditaruh di bank, mau diapakan duit itu? Ada orang yang butuh, perlu berbagi, anak yatim dia. Nah, itu dipertanyakan imannya gitu ya. Kayaknya iman yang benar itu senang ke masjid, senang belajar Al-Quran, senang berbagi kalau diberikan kepada orang lain, dan sebagainya. Oke. Jadi ada 3 nih penyebabnya masuk neraka di sini tadi ini. Jadi kolbun, ya. Kolbun itu artinya hati, jamaknya tadi kulubun. Terus ainon mata, udhunun kuping. Ini. Karena ini
tiga potensi ini potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia. Setiap manusia yang lahir pasti ada ini. Hati. Cuman hati nanti prosesnya berfungsi dari kecil ya. Kira-kira sampai sudah usia SD kelas 4 itu sudah berfungsi gini, sudah mulai kena. Tapi kalau ainon ini semenjak kita lahir udah fungsi. Ini juga yang apa namanya potensi yang Allah berikan kita untuk banyak tahu ilmu itu ini dulu kuping. Makanya bayi lahir itu kan disuruh adani. Selama bayi itu lahir diadani, diperdengarkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, walaupun anak itu nanti nakal ujung-ujungnya sampai nanti akan kembali lagi ke jalan yang benar. Asalkan diadani waktu lahir. Karena terukir itu di otaknya. Belum mendengarkan kalimat-kalimat apa terus diadani. Makanya Nabi itu diperintahkan diadani bayi itu. Bukan waktu di kuburan, diadani di kuburan itu nggak ada tuntunannya. Ngarang-ngarang toy ke orang. Karena waktu lahir katanya diadani, maka kalau di kubur diadani juga. Nggak ada tuntunannya. Maka aku kalau disuruh ngadani orang di kubur nggak pernah mau aku. Nah, ini kalau orang lahir diadani. Ini. Jadi hati untuk berpaham, ainon untuk melihat dan memperhatikan ini firman-firman Allah, salah satunya udhunun untuk mendengarkan itulah. Ketiga-tiganya ini tidak difungsikan. Bagaimana lanjutan ayatnya? Ulaika kal an'am. Coba lihat Pak Iman. Ulaika kal an'am kata Allah itu. Diberi hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nggak mau belajar Quran lah gampangnya. Diberi mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Lainnya begitu matanya digunakan untuk apa ya? Diberi kuping tidak digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah. Padahal ini potensi yang luar biasa ini. Bisa kalau kita gunakan ini bisa menarik kita ke surganya Allah. Ini tidak difungsikan waktu hidup. 70 tahun umurnya disia-siakan ini. Ya. Maka kata Allah di situ orang yang tidak memfungsikan ini potensi ini ketiga-tiganya ini ulaika kal an'am. Coba apa artinya? Ulaika kal an'am. Al-an'am itu artinya binatang ternak. Binatang ternak itu apa contohnya? Kambing, bebek, itik, ayam, termasuk babi. Babi juga binatang ternak, diternak sama orang. Kayak gitu, saking elek. Lanjutnya, balhum adol. Balhum adol apa artinya balhum adol? Oh, lebih jelek, lebih hina daripada binatang ternak yang kayak kerbau, sapi, kambing, anjing, lebih jelek. Kata Allah loh ini, kata Allah. Orang yang tidak memfungsikan ini ketiga-tiganya lebih jelek daripada binatang ternak. Binatang ternak itu kotorannya bisa dibuat pupuk. Manusia. Nah, lanjutannya ayat terakhir, ulaika humul ghafilun ya. Apa artinya ghafilun? Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai itu maksudnya apa? Lalai itu dari bahasa Jawa, lali. Melalaikan itu artinya ya itu tidak ngereken. Ya tidak menghiraukan, melalaikan lali ya. Lalai dengan apa? Lalai dengan ini maksudnya. Orang yang lalai dengan Al-Quran itu katanya Allah dalam itu lebih hina daripada binatang ternak. Besok nek mati masuk neraka apa tadi kesannya? Neraka jahanam. Apa enggak takut Pak Win? Takut kita ini, bukan, jangan main-main orang tidak belajar Al-Quran ini, jangan main-main ya. Makanya kita ini alhamdulillah walaupun kita hadir 5 orang, 3 orang yang belajar kita manfaatkan. Karena kita takut betapa nanti besarnya ancaman Allah Subhanahu terhadap orang-orang yang melalaikan Al-Quran ini. Melalaikan Al-Quran ini. Saya kira ini yang bisa kita jelaskan pada malam ini. Jadi kesimpulannya, iman yang benar itu harus diuji. Ujiannya itu ada 2. Ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa apa tadi itu? Kesengsaraan. Biasanya orang lebih banyak yang gagal kalau diuji dengan kesenangan, Pak Roto. Orang kalau pangkatnya tinggi, duitnya banyak, ganteng, itu banyak yang gagal itu. Biasanya kalau aku cari kelas. Nah, ini nggak lulus itu sudah ya. Maka mudah-mudahan kita ini tidak pernah lepas dari ujian Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang lulus melaksanakan ujian Allah. Ya, jadi kalau kita
ada waktu, ada sehat, masih diberi umur. Salah satu umur itu gunanya, ayo kita bagaimana ini memanfaatkan kehidupan ini, makmurkan masjid Allah, pelajari kitab sucinya, kita disuruh bersilaturahmi, membina persaudaraan, kita lakukan semua. Itu modal kita Bapak-Bapak sekalian. Dan mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tak lama lagi nih banyak contoh di sekitar kita ini, berjalan pagi ini masih sehat, tiba-tiba lumpuh. Banyak ya kan ya, masih begini kita mati gini ya. Nah, mumpun kita itu belum masuk ke situ, dan pasti itu akan menimpa kita. Jangan sia-siakan umur, kesempatan, dan kesehatan yang ada ini. Mudah-mudahan apapun kesibukan kita, kalau ada ngaji kayak gini, ya coba mari kita anggap penting. Jangan menyepelekan, jangan melalaikan seperti tadi dikatakan. Demikian beberapa kesimpulan dari firman Allah yang kita baca ini. Berapa ayat Pak Adi kita baca ini, Marsen ini? Berapa ayat yang kita pelajari hari ini? Tadi 3 tambah Al-A'raf. 4 ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang lulus menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.